Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi. Ya, selamat pagi. Oke, kita berjumpa kembali ya di perkuliahan pengantar komputer dan software. Jadi untuk perkuliahan minggu ke-11 ya ini ya. Perkuliahan minggu 11 dan seterusnya kalau untuk PKS itu masih dilakukan secara daring ya. Jadi karena PKS 2 memungkinkan untuk dilakukan secara daring ya, jadi dari tim pengajar ya itu memutuskan tetap dilakukan full daring sampai di akhir semester. Oke, mungkin beberapa dari kalian ada yang ini ya, khususnya yang domisilinya di Bandar Lampung, untuk mata kuliah tertentu ada yang dilakukan secara hybrid. Oke, tapi tetap mengikuti aturan yang diberikan ya, jadi maksimal jumlah mahasiswanya itu ada ketentuannya. Nah, tapi untuk mata kuliah kita ini, pengantar komputer, tetap dilakukan secara daring. Oke, minggu lalu itu sudah dipelajari tentang perulangan tipe while dan do while ya. Itu sudah disampaikan oleh asisten praktikum ya minggu lalu ya. Nah, jadi untuk perulangan itu kalian sudah mempelajari ada dua bentuk ya, yaitu yang for dan yang satunya yang while. Nah, yang while itu sendiri strukturnya ada dua ya, ada yang while, yang satunya do while. Nah, bedanya apa itu? Kalau yang while itu kan kondisinya dulu ya yang dituliskan ya. Jadi ketika kondisinya seperti ini, maka akan dilakukan perulangan gitu ya. Tapi kalau kondisinya itu false atau tidak terpenuhi, maka perulangannya tidak dilakukan. Nah, tapi kalau untuk yang bentuk do while, itu ada sesuatu yang dilakukan terlebih dahulu. Jadi ada sesuatu yang dikerjakan, yaitu do-nya itu ya. Jadi do, lakukan suatu blok aksi gitu ya. Nah, kalau misalkan sudah dilakukan, nanti baru ada pengecekan. Jadi do while, jadi dilakukan dulu, terus baru ada pengecekan kondisinya. Nah, kalau kondisinya itu masih terpenuhi atau masih bernilai benar, nah, dia akan dilakukan perulangan lagi. Nah, terus gitu dia akan dicek lagi gitu ya. Kalau misalkan kondisinya masih terpenuhi lagi, berarti akan dilakukan perulangan terus sampai kondisinya tidak terpenuhi lagi. Nah, yang membedakan antara ini, nah ini ya, ini ada semacam pretest atau pemahaman terkait ini ya, apa sih bedanya percabangan, terus perulangan, for, perulangan while ya. Nah, jadi mungkin kita lihat satu persatu. Kalau di sini ada sintaks ya, ini if dengan if else. Nah, ini berarti di percabangan ya. Nah, jadi kalau di percabangan ini di sini kan ada dua bentuk, if dengan if else. Kalau if ini berarti dia ada satu kondisi, terus kalau misalkan terpenuhi itu akan dijalankan. Nah, tetapi kalau kondisinya tidak terpenuhi atau misalkan kondisinya itu dikatakan bernilai false gitu ya, maka ya tidak ada aksi yang dilakukan gitu ya, karena tidak ada blok alternatifnya untuk yang di if saja ini. Nah, tapi kalau misalkan untuk yang if else, nah ini ada aksi alternatif. Nah, jadi jika kondisinya ini terpenuhi, maka lakukan aksi utamanya. Tapi kalau misalkan kondisinya tidak terpenuhi, dia akan menjalankan aksi alternatifnya ya, yang di bagian ini nih, setelah else-nya ini. Oke, nah ini percabangan. Nah, terus untuk yang perulangan, di sini ada perulangan do while sama while. Ini yang sudah saya jelaskan tadi. Kalau do while berarti ada sesuatu yang dijalankan dulu gitu ya. Jadi dia dikerjakan dulu, baru diselidiki, dicek apakah kondisinya masih terpenuhi atau tidak. Kalau misalkan masih terpenuhi, maka dia akan melakukan perulangannya lagi. Terus dicek lagi, lalu lakukan lagi seterusnya. Tapi kalau untuk yang while, ini ditanya dulu kondisinya masih memenuhi atau tidak. Kalau misalkan kondisinya masih bernilai benar, nah itu baru dikerjakan atau dijalankan aksinya gitu. Nah,
terus akan dicek lagi. Kalau sudah dijalankan, terus dilihat kondisinya masih memenuhi atau tidak. Kalau misalkan masih, maka dilakukan lagi. Gitu. Nah, jadi yang membedakannya itu apa? Kalau yang do while itu minimal dia melakukan satu aksi dulu gitu ya. Jadi kalau di do while itu dia minimal menjalankan satu kali dulu, terus baru ditanya gitu ya. Kondisinya apakah masih memenuhi atau tidak. Tapi kalau di while itu kan dari awal sudah langsung ditanya dulu, dicek apakah masih memenuhi atau tidak. Nah, jadi kalau di while ini mungkin saja aksinya itu tidak dijalankan sama sekali. Karena kan harus dicek dulu nih. Nah, kalau misalkan pertama kali dicek langsung tidak memenuhi, ya berarti tidak ada sesuatu yang dikerjakan gitu ya. Nah, itu yang bedanya antara do while sama while. Nah, terus kalau bedanya perulangan for sama while, di sini while ini dalam ini atau inilah. Ini sebenarnya mewakili salah satu dari dua ini ya. Kita pilihnya yang while ini. Nah, jadi apa sih bedanya perulangan for sama perulangan while? Nah, kalau perulangan for itu kan kalau kita lihat dari strukturnya ya, penulisannya ya, formatnya bagaimana membuat perulangan for ini, itu kan ada apa? Yang iterasinya ya, i-nya dimulai dari berapa, terus batasnya sampai berapa, dan iterasinya itu naik apa turun ya, itu yang di for. Nah, berarti di for ini kita bisa dari awal itu bisa menentukan ini akan diulangi sampai berapa kali gitu. Nah, jadi sampai berapa kali. Nah, jadi itu sudah ditentukan di awalnya gitu ya. Nah, tapi kalau untuk yang while, dia perulangannya sampai berapa kali itu bergantung dengan kondisinya masih dipenuhi atau tidak. Nah, kalau misalkan dilakukan berulang kali masih masih selalu dipenuhi gitu ya. Nah, jadi perulangannya tidak akan berhenti gitu ya. Tidak akan berhenti, jadi berulang terus. Nah, jadi yang membuat dia berhenti kan ketika kondisinya itu tidak dipenuhi lagi ya. Nah, atau bernilai false gitu. Nah, itu yang bedanya. Nah, dalam perkuliahan kali ini kita mau coba menggabungkan nih konsep ada percabangan, ada perulangan, entah itu perulangannya yang for atau yang while ya. Jadi kita bisa bisa menggabungkan ya beberapa konsep itu. Nah, ini untuk di satu permasalahan. Nah, ini ada contoh kasusnya. Nah, jadi contoh kasusnya Anda diberi instruksi untuk membuat suatu program. Nah, program ini menerima masukan sebuah bilangan bulat untuk kemudian menentukan dan mencetak ke layar apakah bilangan tersebut itu termasuk bilangan yang genap atau ganjil. Nah, jadi pertama ditentukan dulu, ya ini berarti pengecekannya menggunakan percabangan ya. Kalau dia dibagi 2 sisanya 0 berarti genap, kalau dibagi 2 bersisa 1 berarti ganjil. Nah, tapi setelah ditentukan itu dicetak ke layar. Nah, berarti pakai cout ya. Pakai cout. Kemudian ini diulangi terus-menerus. Nah, yang diulangi itu yang mana? Yang diulangi itu ya berarti semua aksi ini ya. Mulai dari masukkan bilangannya, terus ditentukan, terus dicetak ke layar. Nah, ini kan ada 3 hal gitu ya. Nah, ini yang diulangi terus. Nah, diulangi terusnya sampai kapan? Nah, ternyata ada batasnya nih. Proses ini diulang terus-menerus hingga pengguna memberi masukan bilangan min 999. Nah, jadi ini suatu inputan yang membuat perulangan ini akan berhenti gitu ya. Nah, berarti while-nya ini ketika apa nih? Ya ketika inputannya itu sama dengan ini ya. Berhentinya itu ketika si inputannya sama dengan min 999. Nah, berarti ketika inputannya ini tidak sama dengan min 999, itu dilakukan perulangan terus. Ya, dilakukan perulangan terus ketika tidak sama dengan ini. Nah, itu yang menjadi kondisi yang perlu kita letakkan ya di dalam while-nya gitu ya. Jadi while, jadi ketika inputan tidak sama dengan ini, maka lakukan perulangan 3 hal ini. Nah, ini 3 hal ini diulang terus. Oke. Nah, jadi nanti ketika si penggunanya itu menginputkan ini, nah dia akan berhenti ya. Dia tidak akan menjalankan ini lagi.
Nah, terus di sini struktur pemrograman seperti apa yang bisa digunakan ya kalau contohnya seperti ini. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan. Eh, Kira-kira apa nih? Ya pasti yang while ya, yang while. Tapi entah ini yang while atau do while nanti kita lihat saja. Kira-kira dia perlu mencetak dulu atau tidak, atau dari awal sudah langsung dicek gitu ya. Nah, yang jelas ini bukan for. Kenapa bukan for? Karena kita tidak tahu nih dia berulangnya sampai berapa kali. Sampai kapan si pengguna itu akan menginputkan bilangan min 999. Nah, ini kan penginputannya ini kan bergantung dengan si pengguna ya. Ya, bisa saja dia menginputkan nilai min 999-nya pada iterasi yang ke-10 gitu ya, bisa saja ya. Karena kan ini acak bilangan yang diinputkan sama penggunanya ya. Jadi bebas. Bisa menginputkan min 999-nya kapan saja dia. Nah, berarti untuk ciri-ciri yang seperti itu, karena kita tidak mengetahui kapan perulangan ini akan terus dilakukan, kapan berhentinya. Nah, karena tidak tahu hal itu, berarti ini pakainya while atau do while. Jadi tidak mungkin pakai for. Nah, sekarang kita tinggal memilih nih, kira-kira mau pakai while atau do while. Kalau kita lihat dari kasusnya gimana nih? Menerima masukan ini, cetak ke layar. Oke. Nah, di sini hingga pengguna. Ya, ini sebenarnya bisa saja kita menggunakan do while ya, berarti ya. Karena di sini kan pengecekannya di akhir gitu ya. Hingga pengguna memberikan ini. Nah, jadi ini bisa pakai do while sebenarnya. Tapi kalau misalkan apa? Ya, kalau misalkan dari awal dicek dulu, nah berarti kalau misalkan si penggunanya itu menuliskan atau menginputkan min 999, dia tidak akan ini ya, tidak akan dicetak ke layar. Sorry. Kalau dia dicek dulu di awal tidak akan gitu ya. Tapi kalau misalkan dijalankan dulu, dia akan menampilkan ini. Oke, nanti kita lihatlah ini ya. Kita coba bagaimana membuat programnya. Nah, seperti ini ya. Ya, seperti biasa di sini ada include iostream using namespace std seterusnya. Nah, di sini kita deklarasikan variabel n-nya. N-nya itu sesuatu yang diinputkan oleh pengguna ya. Di sini kita menggunakan tipenya integer, bilangan bulat. Nah, terus ditampilkan ke layar. Masukkan sebuah bilangan bulat. Nah, terus di sini sein n. Berarti di sini si penggunanya menginputkan ini ya, bilangan n-nya dulu di sini. Dan kalau dilihat ini dia menggunakan while ya, bukan yang do while. Oke, karena di sini dia menginputkan n-nya dulu itu di luar dari ini ya, struktur while-nya ya. Ini kan sein-nya kan di sini ya, di luar ya. Kalau while-nya kan di sini nih. Nah, jadi kalau dilihat nih ya, ada while, terus ini kondisinya nih yang akan diselidiki. Apakah dia bernilai benar, apa bernilai salah gitu ya. Jadi terpenuhi atau tidak nih. Nah, ini kan memang bergantung dengan yang diinputkan oleh pengguna. Nah, kalau yang diinputkan oleh pengguna itu membuat ini bernilai benar, artinya apa nih? Ya, n-nya itu memang tidak sama dengan min 999, maka ini akan dijalankan gitu ya. Akan dijalankan. Jadi di sini akan dijalankan yang di sini ya. Nah, yang dijalankan ini apa? Yang dijalankan itu adalah menentukan si n-nya itu genap atau ganjil dulu gitu ya. Nah, jadi setelah ditentukan, baru nanti ditampilkan ke layar. Oke, nah di sini dia membuat percabangannya, kondisinya di sini ya, ini untuk menentukan dia genap ganjilnya ya. Jadi jika kalau misalkan dia genap, itu kondisinya apa? N modulo 2 itu sama dengan 0. Ya berarti kita menggunakan notasi persen ya. Jadi N ini kalau dibagi sama 2 gitu, ini sama dengan 0. Sisanya gitu ya. Ini maksudnya kan modulo. Nah, terus ini kita buka kurung. Ini berarti aksi utamanya itu yang di sini ya. Nah, yang di dalam buka kurung dan tutup kurung yang pertama ini. Nah, ini adalah menampilkan tulisan bahwa si N ini termasuk bilangan genap.
terus enter gitu ya. Ini enter. Nah, tapi kalau misalkan ini tidak terpenuhi atau ini salah, artinya kan tidak benar bahwa n kalau dibagi 2 itu sisanya 0. Berarti kalau gitu kemungkinannya apa? Ya dibagi 2 bersisa 1 ya. Nah, berarti kalau bersisa 1 itu termasuk yang bilangan ganjil ya di sini ya. Berarti kita punya aksi alternatif else. Nah, ini aksi alternatif yang dijalankan yaitu cout bahwa n-nya itu termasuk bilangan ganjil. Nih ya, terus di enter. Oke. Nah, di sini nih sebenarnya dia sudah ini ya, sudah menentukan dia genap ganjilnya lewat sini, terus kalau genap dia ke sini menampilkan tulisan ini, kalau ganjil ya menampilkan tulisan ini gitu ya. Nah, terus kan di sini di ini ya, tadi diminta programnya itu bisa meminta pengguna untuk menginputkan bilangannya lagi gitu ya. Nah, makanya di dalam sini masih di dalam sesuatu yang diulangi gitu ya, yang di dalam while-nya itu kita tuliskan lagi cout, masukkan sebuah bilangan bulat. Nah, ini artinya si programnya itu meminta pengguna menginputkan lagi nilai n-nya. Nah, jadi menginputkannya lewat sini, cin n gitu. Nah, kan ini kan nanti akan dijalankan. Terus ini kan diulangi lagi ya. Diulangi lagi. Berarti ini akan dicek lagi nih. Nah, n-nya itu jadi di sini kan dia sudah menginputkan n yang baru gitu ya, n yang selain dari yang ini ya, yang lain lagi. Nah, itu akan dicek lagi. Nah, dia apakah n-nya itu tidak sama dengan min 999. Kalau ternyata n yang tadi diinputkan itu masih benar gitu ya, tidak sama dengan ini, berarti ini kita cek lagi nih. Kita akan menampilkan apakah dia genap atau ganjil. Seterusnya gitu ya. Sampai nanti n-nya ini ya ini. Kalau misalkan penggunanya menginputkan nilai ini, ya ini berarti tidak akan dijalankan. Artinya dia sudah berhenti di situ. Oke ya, kita coba programnya. Oke, tadi variabelnya n ya. Integer n. Terus ditampilkan tulisannya apa tadi? Masukkan sebuah bilangan bulat. Oke ya, terus dimasukkan n-nya, lalu baru dibuat ulangan while-nya ya. Nah, jadi kita tuliskan while. Kalau kita buka kurung biasa, artinya di sini kondisi yang untuk pengecekannya gitu ya. Kan kita kan akan melakukan perulangan ketika n-nya ini tidak sama dengan min 999. Nah, jadi selama dia tidak sama dengan itu, kita akan lakukan menjalankan aksi yang ada di sini nih. Nah, aksinya apa di sini? Yaitu kalau di studi kasus yang ini adalah pengecekan dia genap atau ganjil. Nah, berarti pengecekan genap atau ganjil menggunakan percabangan. Nah, jadi di sini kombinasi konsep perulangan dan percabangannya ya terlihat ya di sini ya. Percabangannya pakai if else, terus perulangannya pakai while. Nah, kita lihat nih untuk percabangannya tadi gimana? Untuk menentukan dia genap atau ganjil. Nah, misalkan untuk yang genap ya, berarti ketika n-nya kalau dimodkan 2, artinya kalau dibagi 2 sisanya berapa gitu ya, apakah sisanya itu 0. Nah, kalau misalkan ini terpenuhi kan, berarti gimana? Akan si programnya menampilkan n-nya ditampilkan dulu, terus ada keterangan. Tadi apa? Bilangan genap, termasuk bilangan genap. Dikasih enter ya. Oke, seperti ini. Nah, terus untuk yang aksi alternatifnya, oke, else-nya apa nih? Else-nya ya yang ganjil berarti ya. Ini yang ganjil di sini. N termasuk bilangan ganjil. Nah, oke. Nah, kalau misalkan
kita cukup sampai sini, maka n-nya ini ya tidak akan berubah ya. N-nya selalu menjadi nilai n yang diinputkan pertama kali. Jadi si penggunanya tidak bisa menginputkan n lagi gitu ya. Kalau misalkan sampai sini aja gitu programnya. Nah, sehingga karena yang diinginkan tadi supaya penggunanya bisa menginputkan n lagi, nah berarti di sini kita buat lagi nih. Kita buat lagi proses penginputannya. Nah, mungkin kita kasih tulisan dulu ya. Tulisannya sama seperti yang di sini nih. Nah, ini di copy aja. Out ini masukkan sebuah bilangan bulat. Nah, terus baru di bawahnya sein n. Nah, berarti dengan seperti ini si pengguna bisa menginputkan nilai n-nya lagi. Nah, sekarang coba kita jalankan. Oke ya. Nah, ini ada tulisan ya. Masukkan sebuah bilangan bulat. Nah, misalkan kita masukkan nilainya 100. Ini nilai n-nya berarti ya. Di enter ada tulisan 100 termasuk bilangan genap. Nah, terus masukkan sebuah bilangan bulat. Nah, berarti ini si programnya meminta kita untuk menginputkan nilai n yang lain lagi gitu ya. Jadi dia mengulangi aksi yang tadi sudah dijalankan. Kenapa masih diulangi? Ya karena n-nya itu masih tidak sama dengan min 999 ya. Karena di sini n-nya itu 100 ya, tidak sama dengan itu. Nah, kita coba yang lain. Misalkan n-nya 21 misalkan. Nah, 21 termasuk bilangan ganjil. Nah, dia masih menginputkan. Coba kalau misalkan n-nya sekarang min 999. Nah, dia akan berhenti ya. Dia akan berhenti, tidak akan melakukan pengecekan genap ganjil, terus tidak akan menampilkan apa? Ini ya keterangannya ya, termasuk di bilangan yang mana gitu ya. Dan dia sudah ini sudah berhenti gitu. Ya, sudah berhenti. Oke ya, seperti itu. Nah, ini nanti bisa kalian ganti-ganti sebenarnya. Jadi tidak harus min 999. Jadi misalkan ketika masukkan min 100 ya, bisa juga gitu. Sini pengecekannya bukan genap ganjil, tapi positif atau negatif. Nah, berarti bisa aja ya kalian buat ya di sini. Kalian modifikasi ya permasalahannya. Misalkan positif atau negatif. Ini positif, yang bawahnya misalkan negatif. Nah, kalau positif itu kan berarti n-nya lebih besar dari 0. Oke, nah kalau misalkan selain itu dia negatif. Tapi apa yang membuat dia berhenti? Nah, misalkan kita buatnya berhentinya itu ketika yang diinputkan adalah 0. Nah, jadi bisa saja ya seperti ini ya. Masukkan sebuah bilangan bulat, terus akan dicek dia positif atau negatif, selalu diulang seperti itu. Tapi kalau dia nanti mendapatkan inputannya 0, itu programnya akan berhenti ya. Bisa saja seperti ini nih. Coba kita jalankan. Nah, ini ya. Misalkan yang dimasukkan itu 20 misalnya. Nah, 20 termasuk bilangan positif. Terus masukkan lagi min coba yang tadi ya, min 999. Nah, di sini sudah kita ganti ininya, kondisinya. Jadi di sini bisa ditampilkan min 999 termasuk bilangan negatif ya. Oke, misalkan kalau yang saya masukkan 0. 0 ini kan berarti yang membuat kondisi ini jadi salah gitu ya. Nah, ini kalau kita enter, nah, dia akan mengakhiri programnya ya. Jadi perulangannya tidak akan dilakukan lagi. Oke, tidak akan dilanjutkan perulangannya. Jadi cukup sampai sini. Oke ya, seperti itu ya. Nah, jadi itu contoh yang ini untuk while ya. Nah, tapi kalau untuk yang do while gimana? Bisa nggak do while? Ya, bisa saja ya. Kalau kita modifikasi, ini menjadi do while. Oke. Mungkin ini kita coba yang tadi. Yang ini saja.
yang genap ganjil ya. Ini berarti genap. Ya, kelihatan bedanya dengan yang di slide ya. Nah, ini. Kalau misalnya kita mau coba do while gimana? Nah, berarti kita tuliskan dulu. Misalkan sini ya. Berarti kalau do while ini nggak perlu ya di sini ya. Buat do yang di ini yang di apa namanya? Yang dijalankan ya. Oh, ini kita copy ke sana aja ini. Sampai mana nih ya? Sampai sini ya. Jadi lakukan ini dulu gitu ya. Lakukan ini. Sebentar. Ininya kita taruh di atas ya. Nah, dia kalau mengecek dulu kan ada sesuatu yang di ini kan ya. Oke, jadi lakukan ini, terus dicek, terus ditampilkan. Nah, terus ini. Oh, ini kita hapus. Nah, seperti ini ya. Ini. Sebentar. Kurungnya mana tadi? Nah, ada yang kurang kan ya? Warnanya pakai ini apa ya? Oh ya, oke. Ya, seperti ini ya. Nah, jadi dia ini apa? Tampilannya sebenarnya sama ya, terlihat sama tampilannya. Di sini ya, menuliskan ke layar ya, masukkan sebuah bilangan bulat. Terus kita masukkan dulu, misalkan masukannya 100 gitu ya. Nah, ya sama ya, tampilkan tulisan 100 termasuk bilangan genap. Terus masukin lagi, misalkan 101 gitu ya. 101 kan yang ganjil gitu ya. Misalkan kita masukkan min 999, kemudian di sini masih ini ya, masih apa namanya, menampilkan seperti ini. Karena di sini dia while-nya di sini ya, di akhir ya. Jadi dia dijalankan dulu, terus setelah dijalankan baru berhenti gitu. Nah, tapi kalau untuk yang while saja ya, kebalikan dari do while sebenarnya kan ya. Kalau yang while itu dicek dulu. Kalau misalkan sudah tidak memenuhi ya tidak dijalankan. Tapi kalau do while dia dijalankan dulu. Ya, makanya di sini ada tulisan min 999 termasuk bilangan ganjil. Ini kenapa dia bisa menuliskan ini? Karena memang ini ya, min 999 kalau dimodkan 2, ini sisanya 1 gitu ya. Termasuk ganjil kan ya. Jadi dia dijalankan dulu, apapun hasilnya dijalankan terus tidak dilakukan lagi. Nah, itu bedanya. While sama do while. Oke ya, seperti itu. Nah, untuk contoh yang ini ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup jelas? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, masih sederhana ya ini ya. Oke, cukup jelas ya. Nah, ini ya. Nah, jadi kalau untuk Jelas, do Pak. while, do while itu kalian tuliskan dulu ini apa yang mau dijalankan, terus baru kondisinya apa itu di belakangnya sini gitu ya. Oke. Ya, baik, kalau gitu kita coba lanjutkan. Di sini latihan selanjutnya nih ya. Ini tentang membuat program ya yang dapat melakukan pengecekan terhadap bilangan prima. Nah, jadi bilangan prima itu apa sih? Dia bilangan yang apa? Faktornya itu 1
dan bilangan itu sendiri. Ya, ini sebenarnya faktor yang positif ya maksudnya ya. Karena kalau faktor yang negatif kan ya bisa saja -1 gitu. Nah, dalam hal ini faktor positif gitu ya. Faktor positifnya hanya 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, contohnya apa? Bilangan prima itu dimulai dari 2 ya. 2, 3, 5, 7, 11 ya, terus seterusnya. Nah, jadi mengeceknya gimana? Jadi jika n itu habis dibagi oleh bilangan m-nya itu ya selain dari n gitu ya. Nah, dan selain dari 1 juga gitu ya. Maka n-nya itu bukan bilangan prima. Jadi contohnya misalkan bilangan 6 misalkan, n-nya 6. 6 itu kan habis dibagi oleh 3. Nah, karena 3 itu kan bukan n kan, bukan 6 itu sendiri gitu ya. Nah, jadi karena ada bilangan lain yang habis membagi si 6 tadi, berarti 6 itu bukan bilangan prima. Nah, jadi programnya itu gini. Dia meminta pengguna menginputkan sebuah bilangan bulat, terus nanti dicetak ke layar. Ini kira-kira prima atau bukan prima gitu. Nah, jadi bagaimana cara mendesainnya? Nah, jadi kita ada algoritma untuk mengecek apakah n itu prima atau bukan. Nah, kalau bilangan 1, dia itu prima atau bukan? 1 itu bukan prima ya. Karena di sini sebenarnya apa namanya? Definisi yang sebenarnya gitu ya. Jadi untuk bilangan prima itu yang faktor positifnya itu ada 2. Nah, jadi 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, kalau misalkan bilangannya 1, ya faktor positifnya kan hanya dirinya sendiri kan, ya cuma ada 1 gitu. Jadi dia tidak masuk di prima kalau bilangan 1. Jadi bilangan prima itu mulai dari 2. Nah, jadi di sini untuk mengecek n-nya itu prima atau bukan gimana? Ya berarti kalau n-nya itu 2, kalau kalau n-nya 1 kan bukan prima. Kalau 2 itu prima. Kalau 3 itu prima. Kita ngeceknya dari ini aja, dari n-nya lebih besar dari 3. Oke. Nah, terus kita buat suatu iterasi variabel i gitu ya, variabel i itu mulai dari 2, terus kita lakukan nih. N itu habis dibagi i atau tidak? N itu bilangan yang mau kita cek itu ya. Kalau misalkan n itu habis dibagi i, tadi i-nya kan kita buat mulai dari 2 gitu ya. Berarti si n ini bukan prima karena dia habis dibagi 2. Contohnya ya, contohnya misalkan n-nya 4 gitu. N-nya 4. Terus kita akan cek 4 itu habis dibagi i atau tidak. I-nya berapa? Nah, I-nya tadi kan kita mulai dari 2 ya. I-nya kita mulai dari 2. Kenapa I-nya mulai dari 2? Karena kita untuk mengecek dia prima atau bukan kan dengan cara dia tuh habis nggak dibagi oleh bilangan yang lain. Bilangan yang lain itu ya selain bilangan 1 dan bilangan dirinya sendiri gitu ya. Karena N yang tadi kita pilih itu 4, ya berarti kita mulai I-nya itu jangan dari 1 tapi dari 2. Ya, karena kalau 1 kan pasti selalu habis membagi semua bilangan ya. Kalau 1. Nah, berarti kita mulai I-nya 2. N-nya 4 tadi tuh habis nggak dibagi sama I-nya 2. Nah, karena habis ya, 4 kan habis dibagi 2. Maka bilangan 4 itu bukan prima gitu. Nah, itu idenya yang kita gunakan untuk menentukan dia itu prima atau bukan. Nah, seandainya kita mempunyai n tertentu, terus kita cek dia dibagi 2 ini ternyata tidak habis. Nah, kita belum bisa menyimpulkan apakah dia prima gitu ya. Nah, jadi harus ada pengecekan lanjut. Nah, dengan cara i-nya ini kita tambahkan 1 ya, jadi ditambahkan 1. Karena bisa saja dia itu memang tidak habis dibagi 2, tapi jangan-jangan habis dibagi 3 gitu. Contohnya misalkan n-nya 9 gitu ya. N-nya 9. N9 itu kan tidak habis dibagi 2. Nah, kita belum bisa menyimpulkan bahwa si 9-nya itu prima gitu ya. Karena jangan-jangan dia habis dibagi dengan i yang lain gitu. Nah, berarti kita tambahkan nilai i yang lain. Kita ditambahkan 1 gitu ya. Nah, jadi sekarang nilai i-nya menjadi 3. Nah, kita ulangi langkah yang tadi gitu ya, sampai
I-nya itu sama dengan N. Nah, tadi kan 9 ya, 9 ternyata habis dibagi 3. Oh, akhirnya kita bisa menyimpulkan ada bilangan lain yang dia tuh habis membagi si 9 tadi. Nah, artinya 9 itu bukan prima itu. Nah, ini untuk algoritmanya seperti ini strukturnya. Jadi di sini ada ya seperti biasa ya, include iostream using namespace std. Nah, ini dia menerima input bilangan n-nya dulu. Terus di sini ada variabel integer i ya. Ini pembagi yang kita gunakan untuk menyelidiki apakah dia prima atau tidak itu. Pembaginya kita mulai dari 2. Nah, ini tadi ya, i-nya mulai dari 2. Nah, terus di sini ada suatu variabel boolean ya. Kita perlu variabel boolean, kita deklarasikan bool, terus ini nama variabelnya. Jadi nama variabelnya itu is prime ya. Apakah prima gitu. Jadi kan kemungkinan nilai dari variabel is prime ini kalau tidak true ya false itu ya. True atau false ya. Karena dia boolean. Nah, ini akan kita pakai di perulangan sini. Perulangannya gimana? Jadi kita pakai while. Nah, jadi ketika i-nya itu masih kurang dari n. Kenapa i-nya kurang dari n? Karena i-nya ini kan si pembaginya tadi ya, yang nantinya akan kita jalankan sampai dia itu sama dengan n. Ya, jadi i-nya selama dia masih kurang dari n, ini nanti akan dijalankan. Tapi ada kondisi tambahannya ya, dan di sini ya, dan is prime. Nah, di sini variabelnya apa bentuknya ya, dia hanya is prime saja, jadi tidak ada sama dengan atau kurang dari atau lebih dari. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, karena sebenarnya kondisi yang di dalam while ini kan adalah suatu pernyataan sebenarnya ya. Jadi kalau pernyataan ini masih bernilai benar, maka perulangan ini tetap dilakukan gitu ya. Tapi ketika pernyataan yang di dalam sini itu bernilai salah, nah itu maka kan perulangannya akan dihentikan. Nah, jadi sebenarnya ekspresi atau bentuk pertidaksamaan ini ya, i kurang dari n, ini sebenarnya bisa menjadi suatu apa namanya, nilai kebenaran gitu ya, true atau false gitu. Jadi sebenarnya di sini ya nilainya bisa true bisa false. Kalau dia true dia masih diulangi, kalau false dihentikan gitu ya. Nah, makanya di sini is prime. Jadi apakah variabel is prime-nya itu masih true atau tidak gitu. Nah, karena di sini kan asumsinya ketika dia dibagi sama 2 itu tidak habis ya, maka di sini masih diduga dia itu prima. Nah, tapi sebenarnya kan kita tidak bisa menyimpulkan dari situ saja ya, perlu dicek lagi. Kalau dibagi 3 itu apakah dia masih habis atau tidak itu. Nah, makanya di sini kalau misalkan ada suatu i yang membuat dia itu habis dibagi i, n-nya itu ya, n-nya habis dibagi i, maka is prime ini akan menjadi false. Nih, seperti ini. Oke ya. Makanya di sini kondisi di while-nya kita buat seperti ini. I-nya kurang dari kurang dari n, terus dan dia is prime. Nah, jadi diasumsikan di sini is prime-nya masih true ya. Oke, terus di dalamnya ada percabangan. Jika n dibagi dengan i, dalam hal ini i-nya itu masih 2 ya nilainya. Itu kalau dibagi i sama dengan 0, artinya apa nih? N-nya habis dibagi i. Nah, terus ada dan n-nya tidak sama dengan 2 dan n-nya tidak sama dengan 3. Oke, ini keterangan yang membuat ini n-nya nanti kita mulai dari 4 sebenarnya. Jadi kalau selain ini dan selain ini ya nanti akan ini. Dan kalau misalkan sama dengan 2 gitu ya, sama dengan 2 ya berarti nanti tetap true is prime ya. Kalau sama dengan 3 ya tetap true juga. Tapi kalau tidak sama dengan ini dan tidak sama dengan ini, dan dia ternyata ini tidak habis dibagi i, maka is prime-nya akan menjadi false. Ya, is prime-nya jadi false.
Artinya kalau is prime-nya false, ketika ini diulang lagi ke sini, ya, ini akan menjadi false ya ini ya. Ini false dan akan dicek lagi nih. Ini benar atau salah nih yang i kurang dari n. Jadi selama i-nya masih kurang dari n, ini masih ditambahkan terus ya i-nya ya. Seperti itu. Oke ya, ini untuk programnya. Tapi di sini dia baru baru menentukan variabel is prime-nya. Nah, baru di sini akan dilihat is prime-nya itu apa. Kalau is prime-nya itu true, berarti artinya bilangan itu merupakan prima. Tapi kalau is prime-nya itu false, maka dia bukan prima. Nah, jadi di dalam kondisi ini kan tidak harus bentuknya itu ada operator pembandingnya gitu ya. Jadi bisa saja bentuknya itu variabel boolean seperti ini. Karena yang biasa kalian gunakan itu kan ada operator perbandingannya ya. Jadi misalkan jika n-nya lebih besar dari 0 gitu, atau jika n-nya sama dengan sekian gitu ya. Nah, tapi karena di sini kita pakai variabel boolean ya, ini bisa aja seperti itu. Nah, tinggal dilihat is prime itu true atau false. Kalau is prime itu true, berarti yang dijalankan yang di sini. Tapi kalau is prime ini false, yang dijalankan yang alternatifnya yang di sini. Oke, nah ini kita coba buat programnya. Nah, tadi kita pakai n, variabel n, terus tampilkan tulisan, masukkan sebuah bilangan bulat. Sein. Jadi ada variabel boolean prime. Nah, ini yang perlu diperhatikan ini ya. Ini dia case sensitif. Jadi kalau kalian di sini menggunakan huruf P besar, nanti di bawahnya juga pakai P besar ya. Oh ya, integer i-nya juga. Integer i ini untuk pembaginya. Ini kita mulai dari 2 ya. Time-nya juga kita mulai dari true. Nah, terus kita coba perulangannya. Jadi ketika i-nya itu masih kurang dari n, kita mengecek pembaginya itu ya maksimalnya sampai n saja gitu ya. Nggak perlu sampai yang melebihi n. Dan di sini prime, variabel is prime-nya apa? True atau false gitu ya. Nah, seperti ini. Terus lalu kita ini kalau apa tadi? N-nya itu kira-kira habis nggak sih? Dibagi dengan I. Kalau misalkan habis, dan N-nya itu juga bukan merupakan bilangan 2, dan dia juga bukan merupakan bilangan 3, ini, nah, maka kita akan mengubah nilai dari is prime yang awalnya true, kita akan ubah menjadi false. Gitu. Ini ya. Nah, terus ini kalau misalkan kita hanya seperti ini, nilai i-nya tidak akan bertambah ya. Jadi dia selalu 2 nilai i-nya. Nah, sehingga kita perlu tambahkan i sama dengan i plus 1 atau i plus plus ya sama saja. Ya, terus baru kita pengecekannya, menampilkannya. Menampilkan apakah si ini bilangan n-nya itu prima atau bukan gitu ya. Nah, kita akan lihat jika is prime,
Berarti ini bergantung dengan is prime-nya, apakah dia dalam keadaan true atau false. Kalau dia true, berarti kita akan menampilkan tulisan bilangan yang dimasukkan adalah bilangan prima. Masukkan adalah bilangan prima. Oke. Nah, tapi kalau misalkan salah, berarti kita copy. Berarti ada else. Nah, yang kita tampilkan, dia bukan bilangan prima ya. Seperti ini. Nah, ini dia masukkan sebuah bilangan bulat. Oke, misalkan yang saya masukkan berapa ya? Misalkan 12. Nah, 12 yang bilangan yang dimasukkan bukan bilangan prima ya, karena 12 bukan prima. Terus coba kita jalankan lagi. Jalankan lagi, kita masukkan yang prima misalkan 17 ya. 17 bilangan yang dimasukkan adalah bilangan prima. Terus kalau misalkan yang kita masukkan itu 2 ya, atau 3, dia masih bisa ini juga. Nah, bilangan yang dimasukkan adalah bilangan prima ya. Oke, benar ya. Nah, tapi kalau misalkan ini kita hapus, kira-kira gimana nih? Yang jadi tidak ada ini ya, tidak ada n, tidak apa nih? Tidak sama dengan 2. Misalkan ini tidak ada gitu ya. Nah, waktu kita masukkan n-2, hasilnya akan sesuai atau tidak nih kira-kira? Nah, kita coba aja. Nah, jadi kita masukkan 2. Oh, masih benar ya ini. Oke, coba kalau masukkan 3. Masukkan 3. Tadi itu bukan atau adalah ya? Kalau masukkan 2. Adalah ya. Oke. Masih benar ya di sini ya? Bentar. False. Coba kalau ini tidak ada ya. Ini tidak ada coba. Dua itu prima di sini ya. Ini harusnya masuknya false ya ini ya. Coba. N-nya kan 2, I-nya 2 ya. Oke. Ini harusnya kalau misalkan ini tidak ada ya. Ini kan berarti tadi kan N-nya 2. Kalau kita bagi dengan 2 kan habis ya. Makanya di sini 0. Kalau 0 akan membuat ini. Tapi tadi di situ tetap ini ya. Tetap. Oh, atau karena saya nggak ada ini ya. Sama saja ya. Coba 3. Oke. N-nya 0. I-nya mulai dari sini ya. Oke. Tapi nanti silakan kalian coba ya. Kalau di komputer kalian kira-kira gimana. Karena ini seharusnya memang harus ada ininya. Dia tidak sama dengan ini ya. 2 sama 3. Sebenarnya ini karena di sini kan mulai dari 2 ya. Ini aja sebenarnya harusnya. Oke, silakan nanti kalian coba-coba ya di komputer kalian gimana. Intinya kondisi ini itu kalau misalkan dia terpenuhi itu akan membuat is prime itu menjadi false. Artinya kalau ada bilangan i
yang habis membagi si n gitu ya, i-nya itu kurang dari n, nah, maka itu artinya kan dia ada pembagi yang lain selain satu dan dirinya sendiri. Nah, akibatnya kita bisa menyimpulkan bahwa dia bukan prima. Jadi variabel is prime ini kita jadikan false gitu. Oke, itu seperti itu untuk yang bilangan prima. Nah, mungkin kalau lawannya prima apa ya? Kalau prima kan yang faktor pembaginya ada dua. Nah, kalau yang lawannya, sebenarnya bukan lawannya ya, apa ya? Jenis yang lainnya gitu ya. Itu ada namanya bilangan komposit. Nah, jadi bilangan komposit itu bilangan yang faktor pembagi positifnya itu lebih dari dua. Nah, dia mulainya dari 4 ya. Jadi bilangan komposit itu 4, 6, 8, 9, seterusnya. Jadi faktor pembagi positifnya itu ada sebanyak lebih dari dua. Nah, jadi kalau dilihat bilangan satu itu juga bukan bilangan komposit ya. Jadi bukan prima, bukan komposit gitu. Oke ya, nanti mungkin ya bisa saja ya kalian membuat program, nah, dia tuh bisa menentukan dia bilangan komposit atau bukan. Oke. Ya mungkin bisa kalian kembangkan dari program yang prima ini. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya, oke, mungkin sebelum ke sini ada yang mau ditanyakan dulu untuk yang bilangan prima ini? Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas yang prima? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya? Cukup, Oke. Pak. Ya, nanti silakan kalian coba-coba ya untuk yang masukkan bilangan prima yang lain ya. Oke, nah untuk yang selanjutnya ini perulangan bersarang. Nah, perulangan bersarang ini ya perulangan di dalam perulangan gitu ya. Nah, kalau percabangan bersarang kan percabangan di dalam percabangan. Nah, jadi ini bisa kita gunakan untuk membuat atau menampilkan pola-pola seperti ini ke layar gitu ya. Nah, jadi misalkan ini ada pola apa nih? Pola bintang yang berbentuk diamond ya seperti ini. Jadi ini sebenarnya segitiga ya, segitiga atas, segitiga bawah gitu. Terus ada seperti ini. Jadi ini yang di luarnya ini bintang, tapi yang di dalamnya ini yang dicetak adalah spasi. Ya, jadi seperti ini. Terus ada juga di sini berbentuk seperti apa ini? Seperti bentuk hati gitu ya. Nah, tapi kalau dilihat nih sebenarnya yang atas ini dia bentuk trapesium, yang sebelah kiri, yang kanannya juga trapesium, terus yang sebelah bawahnya ini segitiga ke bawah gitu ya. Nah, jadi perulangannya itu kita bisa melihat aja. Oh, ini mau diulang sampai berapa nih dalam satu baris. Jadi kan kita membuat segitiga yang di sini spasi, terus eh, dilanjutkan di sini mencetak huruf A-nya, terus nanti setelah melewati batas baris ke berapa ini? Mulai dari baris ke-6, dia mencetak B seperti ini. Yang kita lihat di sini ada di sebelah kirinya ada spasi juga ya. Ini ada spasi, terus nanti di sininya karakter B-nya ditampilkan. Seperti itu. Ya, nanti silakan nih kalian coba. Nah, jadi perulangan bersarang itu dilakukan di dalam kondisi perulangan terluar. Ya, jadi di sini intinya ada perulangan di dalam perulangan lah gitu ya. Contohnya pembangkit pola, algoritma pencarian data, ya bisa juga nih. Nah, jadi ini misalkan for di dalam for. Atau kalian bisa juga nanti for-nya di dalam while gitu, atau while-nya di dalam for ya. Bisa saja ya, seperti itu ya. Nah, jadi di sini ada perulangan, melakukan sesuatu, terus ternyata di sini ada perulangan lagi ya. Oke, ini contoh. Lakukan analisis terhadap algoritma di samping. Apakah yang tercetak di layar? Nah, jadi ada seperti ini. Masukkan bilangan bulat N. Nah, kalau kalian ini tanpa apa? Tanpa dicoba di programnya, di dev C++-nya. Kalau dengan membaca ini saja kira-kira kelihatan nggak ini programnya menampilkan apa nih?
Nah, di sini kan ada variabel i sama i, j sama n ya. Si penggunanya menginputkan variabel n. Nah, terus kita perulangannya itu yang berjalan apa nih? Variabel i ya. I-nya mulai dari n. Terus i-nya menurun. Nah, kalau menurun pasti batasnya ini nanti akan lebih dari batas minimumnya gitu. Jadi sampai dia, kalau selama dia masih lebih dari 0, ini kan masih diturunkan nilai i-nya gitu ya. Ini perulangannya masih dilakukan. Nah, terus i-nya turun, terus apa nih di sini? Kalau kita baca ya mungkin selama ini masih dipenuhi kan, kita akan menjalankan sesuatu yang ada di dalam sini. Nah, sesuatu yang ada di dalam sini itu ternyata ada perulangan lagi. Nah, selain ada perulangan, ternyata ada ini juga, cout and line ya. Berarti sebenarnya perulangan ini tuh untuk membuat enter ini juga. Jadi perulangan di sini, dia ingin menjalankan aksi ini, kemudian di akhirnya akan diberikan enter gitu ya. Nah, jadi kalau kita bayangkan itu, pasti dia akan membentuk baris-baris gitu ya. Ada baris, terus enter, terus ada sesuatu di barisnya, terus enter. Nah, untuk melihat sesuatu yang ada di barisnya itu kalian mengamati dari ini, for yang kedua ini. Nah, for yang kedua ini apa nih kira-kira? For-nya yang berjalan adalah variabel j. J-nya berjalannya secara menurun ya. Secara menurun. Nah, j-nya itu dimulai dari i. Nah, sementara i-nya tadi kita mulainya dari n ya di sini ya. Kan i-nya menurun. Oke, berarti j-nya itu mulai dari nilai n ya sebenarnya. Terus menurun ya, berarti semakin lama semakin mengecil nilai j-nya. Nah, terus batasnya sampai apa ini? Sampai j-nya masih lebih besar dari 0 ya. Kalau sudah bernilai 0 kan sudah tidak dilakukan perulangannya berarti. Nah, terus pada saat ini masih dipenuhi, apa aksi yang dijalankan? Ternyata aksi yang dijalankan adalah menampilkan ini, cout X ke layar ya. Nah, menampilkan ini. Kalau dilihat ini kan dalam satu barisnya, ini J-nya ini kan selalu berkurang ya. J-nya selalu berkurang. Berarti pada baris ke atas, yang paling atas, sama baris yang di bawahnya itu semakin sedikit simbol X yang ditampilkan gitu. Nah, berarti kita bisa membayangkan nih, pasti ini dia menampilkan huruf X yang ada banyak, pada baris pertama itu ada sebanyak N, terus semakin ke bawah itu semakin sedikit. Gitu ya, semakin ke bawah semakin sedikit. Oke, jadi ini terlihatnya nanti akan jadi pola apa? Segitiga yang rata kiri gitu ya, dan dia menurun. Oh, di sini nggak ada ini ya. Oke, mungkin kita coba buat di sini saja. Oke, integernya kita perlu N ya tadi ya. Masukkan nilai N gitu. In. Oke, nah terus tadi perulangannya kita lihat dari sini. I sama dengan N ya. For is integer I sama dengan N. Terus selama I-nya masih lebih dari 0, I-nya akan berkurang. Nah, terus di bawahnya ada perulangan lagi. J-nya mulai dari I, tapi tadi kan I-nya mulai dari N ya. Nah, terus kalau J-nya masih lebih dari 0, I-nya dikurangi dan dia menampilkan simbol X ya. Nah, seperti ini. Tadi selain ada perulangan di dalam, itu ada juga cout and line. Ini berarti untuk enter.
Nah, coba ini ya. Oke, kita coba jalankan. Misalkan N-nya 7. Nah, kan dia jadi menampilkan gini ya. Ini ada X, terus ini ke bawahnya gini. Nah, jadi kadang kita tidak perlu dijalankan di Dev C++. Kita bisa menganalisa dari dari variabel-variabelnya ya. Variabel-variabelnya ini kira-kira dia akan membentuk apa nih ke layarnya ya. Akan menampilkan apa. Nah, jadi bisa dilihat. Nah, jadi kalau ada perulangan yang di luar, ini sebenarnya dibuat untuk mengulangi apa gitu. Nah, tentunya yang di sini nih, kondisi yang ini dipakai untuk mengulangi sesuatu yang ada di dalam sini. Nah, kalau sesuatu yang ada di dalam sini, kita lihat ada dua hal ya. Ada perulangan lagi dan ada menampilkan enter. Ini kan enter ya sebenarnya. Nah, berarti kalau menampilkan enter, artinya dia akan membuat beberapa baris gitu ya. Beberapa baris seperti ini. Nah, baru kita lihat nih, perulangan yang di dalam ini apa ya. Ada J, mulai dari I-nya itu tadi mulainya dari N. Terus J-nya menurun. Ya, J-nya menurun sampai dia masih lebih dari 0. Nah, terus ini kalau ini terpenuhi untuk apa nih? Apa yang diulangi? Yang diulangi adalah menampilkan X. Nah, artinya kalau J-nya ini semakin kecil, ya semakin menurun, banyaknya X dalam satu baris itu akan semakin sedikit juga. Ya artinya kita lihat seperti yang ada di sini. Dia akan semakin berkurang simbol X-nya gitu ya. Nah, akhirnya yang terbentuk adalah pola seperti ini. Oke ya, nah nanti silakan kalian bisa membuat pola-pola yang lain. Oke, di sini ada latihan membuat program yang bisa ini nih, mencetak ini. Tapi ini saya rasa lebih mudah ya, karena dia apa namanya bentuknya hanya persegi gitu ya, seperti ini ya. Nah ini ada solusinya ya. Ini nanti silakan kalian coba. Jadi si pengguna menginputkan nilai n, terus menampilkan pola persegi, ya, persegi yang berukuran n kali n. Nah, jadi kalau kita lihat, ini for-nya ada dua. For yang di atas, yang pertama ini, itu untuk membentuk barisnya gitu ya. Jadi kan sebenarnya ini for, dia mengulangi sesuatu yang di dalam sini. Sesuatu yang di dalam sini adalah membuat apa ini? Perulangan, terus dia menampilkan enter. Nah, berarti perulangan yang di sini itu adalah sesuatu yang dicetak dalam satu baris. Jadi kalau ini udah satu baris, terus enter. Terus satu baris diselesaikan, terus enter lagi itu maksudnya. Nah kan itu yang diulang ya. Nah sesuatu yang dibuat dalam satu baris ini apa? Ternyata dia mulai dari variabel J, mulai dari 0, terus J-nya itu masih kurang dari N, J++, nah dia menampilkan ini, menampilkan cout pagar gitu ya, simbol pagarnya ditampilkan. Nah di sini untuk dalam satu barisnya ini kan J-nya mulai dari 0, terus dicetak, terus J-nya bertambah 1 gitu ya, J-nya 1 dicetak, terus J-nya 2 dicetak, seterusnya. Jadi dalam satu baris itu simbol pagarnya itu selalu sama. Karena selalu mulai dari 0 dan di sini sampai kurang dari n, ya. Tapi kalau bedanya dengan yang tadi, kenapa bintangnya makin sedikit? Itu karena J-nya itu mulai dari I, di mana I-nya itu kan bergantung dengan nilai yang dihasilkan di sini ya. I-nya itu semakin lama semakin berkurang juga. Nah, semakin berkurang gitu ya. Terus J yang bisa menampilkan ini juga akan berkurang gitu ya di sini ya. Nah, sehingga dalam satu barisnya ini simbol X-nya akan semakin sedikit untuk yang ini. Tapi kalau untuk yang ini tadi, persegi ini selalu sama dalam satu barisnya. Pagar ini ditampilkan. Nah, jadi akhirnya nanti bisa terbentuk yang seperti ini ya. Nah, tadi yang ini ya. Nanti silakan kalian coba deh. Ini sudah ada kodenya ya. Nah, ini ada latihan ya. Nah, latihan ini membuat
program yang dapat mencetak keluaran berupa ini, pola persegi. Tapi polanya seperti ini. Nah, jadi pagarnya ini cuma di pinggir-pinggirnya saja. Nah, cuma di pinggir-pinggirnya, tengahnya ini kosong gitu ya. Artinya yang dicetak ini adalah spasi, ya. Yang dicetak spasi. Jadi sebenarnya kita membuat kosong ini ya membuat spasi sebenarnya ada di dalam sini. Nah, ini bagaimana caranya? Oke, terus yang kedua, ini membuat program yang dapat ini mencetak keluaran pola persegi dengan simbol apa nih? Pagar dan huruf O. Seperti contoh di bawah ini. Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi ini polanya seperti pola apa nih ya? Selang-seling gitu ya. Di sini pagar O, terus bawahnya O, pagar gitu ya, seterusnya. Nah, ini seperti apa kira-kira? Kita coba ya untuk yang pertama dulu nih, coba. Di sini saya tadi sudah membuat. Nah, ini aja. Nah, jadi ini sebenarnya sama seperti membuat yang persegi tadi ya. Hanya saja ini kan tengahnya bolong gitu ya, tengahnya itu spasi. Nah, bagaimana membuat itu? Nah, berarti kita harus tahu dulu, dia ini akan ada 2 perulangan ya. Pertama perulangan untuk membuat baris-barisnya, baris enter gitu ya. Nah, jadi sesuatu yang ada di dalam satu baris itu kita buatnya di sini. Ini yang saya saya blok ini itu adalah sesuatu yang akan dibuat dalam satu baris. Nah, terus setelah itu akan dilakukan enter ya, cout ini. Nah, tapi yang sesuatu yang mau dibuat dalam satu baris ini apa? Nah, berarti kan seperti yang tadi ya, yang persegi tadi itu menampilkan pagar. Nah, cuman karena bentuknya di sini seperti ini, nih, itu ada ketentuannya. Kalau di baris pertama itu dicetak pagar semua, tapi kalau di baris kedua dan seterusnya sampai sebelum baris akhir, itu yang dicetak pagar hanya yang di awal sama yang di akhir. Yang di tengahnya ini spasi gitu ya. Nah, bagaimana membuat aturan itu? Kan di sini kan pagar, terus di sini pagar, spasi, pagar itu ya. Terus pagar, spasi, pagar. Terus yang di terakhirnya baru pagar semua. Nah, bagaimana membuat itu? Nah, berarti kita perlu konsep percabangan di sini. Ya, mungkin kita buat perulangannya dulu ya. Jadi untuk integer J yang mulai dari 1 kurang dari sama dengan N. Ini sebenarnya sama saja ya seperti yang di sini tadi, yang persegi tadi ya. Yang perseginya penuh. Hanya saja di sini saya indeksnya mulai dari 1 gitu ya. Indeksnya mulai dari 1, terus di sininya I-nya kurang dari sama dengan N. Kalau yang tadi kan indeksnya mulai dari 0, tapi I-nya kurang dari N ya. Itu sama saja sebenarnya. Banyaknya baris dan banyaknya kolomnya sama-sama N juga. Nah, jadi kita lakukan perulangan yang di dalam sini, terus kita buat percabangan. Percabangannya ini adalah apa? Kapan dia harus mencetak pagar dan kapan dia harus mencetak spasi. Nah, kalau kita lihat dari polanya, pagar ini akan dicetak ketika apa? Ketika dia berada pada baris 1 dan baris ke N gitu ya. Terus selain itu apa lagi? Ketika dia tuh terletak pada kolom 1 dan kolom ke N gitu ya. Nah, itu kan kondisinya kan itu ya. Jadi dia berada di baris 1 atau baris ke N atau kolom 1 atau kolom ke N. Seperti itu. Nah, jadi kita buat aturannya seperti ini. Jika I-nya sama dengan 1 atau I-nya sama dengan N. Nah, kenapa I? Karena I itu kan menyatakan apa? Menyatakan nomor baris ya. Baris apa kolom di sini? Nomor baris ya. Karena kan di sini perulangan ditaruh di luar, berarti I-nya ini sebenarnya menyatakan nomor barisnya. Nah, jadi baris ke 1, ini baris ke N, atau kolomnya yang kolom ke 1 atau kolom ke N. Nah, ini kan simbol ataunya pakai notasi ini ya. Nah, jadi sehingga kalau misalkan salah satu dari ini terpenuhi benar, maka dia akan mencetak pagar. Tapi kalau misalkan selain itu,
dia akan mencetak spasi gitu ya. Nah, sekarang coba kita jalankan. Nah, kita jalankan misalkan n-nya 20 gitu ya. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi di sini ada pagar, terus yang di baris keduanya pagar, terus spasi, terus pagar ya, seterusnya. Seperti itu ya. Ini sebenarnya bentuknya tidak terlalu terlihat seperti ini ya, persegi ya. Karena ini jarak ke samping sama jarak ke bawahnya ini lebih lebih jauh jarak ke bawah. Ini karena tampilan ini sih, tampilan di apa compilernya ini ya. Tapi ini kalau dilihat dari banyaknya pagar ini sama ya. Banyaknya yang ke samping dengan banyaknya yang ke bawah ini sama. Oke. Ya, seperti itu ya. Itu untuk yang ini apa ini? Yang pagar ya, yang di tengahnya itu ada spasinya. Oke, terus yang kedua, tugas yang kedua itu ini kalian membuat pola yang selang-seling gini ya. Nah, selang-seling seperti ini nih. Selang-seling seperti ini. Kira-kira ini gimana ya? Nah, ini tadi saya sudah buat juga. Nah, jadi sama saja di sini ide awalnya kan ya membuat persegi, namun ada yang ditampilkan pagar, terus ada yang ditampilkan huruf O seperti ini. Nah, kapan dia akan menampilkan simbol pagar dan kapan menampilkan O, itu kira-kira gimana? Kalau ininya sama saja sebenarnya. Perulangan ininya sama saja kondisinya. Bedanya hanya di sini, di dalam percabangannya. Nah, percabangannya di sini kan kondisinya berbeda nih. Nah, kalau kita lihat, ini ya, ini baris pertama, berarti kan ini kalau di sini I-nya sama dengan 1 gitu ya. Ini I sama dengan 2, ini I sama dengan 3, ini I sama dengan 4. Dan seterusnya gitu ya, kalau ada lebih dari itu. Nah, ternyata kondisi apa yang dia itu akan menghasilkan pagar. Berarti kan yang di sini, di sini, di sini ya, seterusnya nih ya, selang-seling. Kira-kira apa nih? Kalau pagar yang paling sini, paling kiri atas ini, itu kan dia terletak di baris 1 dan kolom 1 ya. Nih. Tapi kalau pagar yang ini gimana nih? Ini baris 1 kolom 3. Terus kalau ini baris 2 kolom 2. Kalau pagar yang ini baris 2 kolom 4. Kira-kira apa yang sama itu? Apa yang sama sehingga kita bisa menampilkan sama-sama pagar gitu ya di situ. Jadi kalau kita amati yang sama adalah jumlah nomor baris sama nomor kolomnya. Itu sama-sama bilangan genap. Coba. Di sini kan baris 1, kolom 1. Ya, berarti 1 tambah 1 kan 2. 2 itu bilangan genap. Nah, sehingga karena genap, dia kita tampilkan pagar gitu. Nah, coba kalau yang di sini. Ini baris 1, kolom 3. 1 tambah 3 itu berapa? 4 ya. 4 itu bilangan genap. Nah, kan sama ya. Tadi di sini genap, di sini genap juga. Oh, berarti kita bisa membuat aturan itu. Kalau misalkan dijumlahkannya genap, berarti dia menampilkan pagar gitu. Nah, di sini gitu juga. Dia pasti genap juga. Baris kedua, kolom kedua. Nah, kalau ini baris kedua, kolom keempat ya, seterusnya. Ini juga gitu. Nah, kalau yang ini, yang huruf O ini, ternyata dia kalau nomor baris sama nomor kolomnya dijumlahkan, dia akan menjadi bilangan ganjil. Coba di sini. Baris ke-1, kolom kedua. 1 tambah 2, 3 ya. 3-nya ganjil. Nah, coba ini. Baris ke-1, kolom keempat. 1 tambah 4, 5 ya. 5-nya ganjil. Oke. Nah, berarti dia mempunyai ciri-ciri yang sama. Kalau nomor baris dan nomor kolomnya dijumlahkan, itu akan menjadi bilangan ganjil. Nah, kalau yang tadi genap itu kita tampilkan pagar, nah kalau yang ganjil kita tampilkan huruf O gitu ya. Nah, jadi polanya seperti itu. Nah, jadi idenya memang itu tadi ya, membuat aturan seperti apa yang yang di dalam kondisi percabangannya itu membuat kalau dia di sini itu akan kita tampilkan seperti ini gitu. Nah, ini juga harus sama seperti yang tadi. Gitu. Nah, berarti kalau kaitannya dengan genap ganjil, berarti kita menggunakan modulo 2 ya.
Nah, jadi kalau misalkan nomor baris dan nomor kolomnya dijumlahkan, terus ini kita modkan 2, jadi kalau dibagi 2, sisa berapa gitu ya. Kalau ternyata sisanya itu 0, berarti kan dia yang genap ya. Berarti yang genap kita tampilkan pagar. Tapi kalau yang ganjil, itu kita tampilkan ini, huruf O. Gitu. Nah, seperti itu ya. Oke, ini coba kita jalankan. Kita coba jalankan. Nah, kita jalankan. Misalkan N-nya 20. Nah, jadi seperti ini ya. Ini jadi selang-seling seperti ini. Oh, ini kalau dibesarkan seperti ini ya. Ya, dia selang-seling ya. Oke. Atau kalian kalau mau buat pagar ininya huruf O, terus ininya yang lain ya bisa saja ya. Ini misalkan simbol tanda tanya gitu. Ya bisa saja. Jadi tampilannya simbolnya berbeda ya. Jadi seperti itu. Oke ya, ini untuk polanya yang tadi. Nah, untuk tugas kalian mungkin satu saja deh. Nah, tugas kalian itu ini membuat polanya itu mirip seperti pola yang kedua, tapi tengahnya itu bolong gitu ya, nggak ada spasi, nggak ada apa, ada spasinya di dalamnya. Jadi itu kalau saya print screen tuh gini nih, sebentar. Ya, kan ya. Pola yang kalian buat itu untuk tugas kalian ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi kira-kira gimana nih kalau seperti ini? Jadi kalian menggabungkan yang satu tadi dengan yang kedua. Jadi di sini selang-seling seperti ini, tapi tengahnya ini harus ada kosong gitu ya. Harus kosong seperti itu. Oke ya, mungkin inilah satu tugasnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup jelas? Oke, jadi ini tugasnya satu ini saja ya. Oke, ya mungkin kalau sudah cukup jelas ya cukup sampai sini. Nanti kita lanjutkan di minggu depan materinya tentang apa nih? Tentang array ya kalau tidak salah ya. Oke. Ya oke, mungkin silakan kameranya dinyalakan semua. Saya coba screenshot ya. Oke, sudah. Ya. Oke, baik kalau begitu kita cukupkan sampai sini. Kita ketemu lagi minggu depan. Oke, saya akhiri. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Terima kasih banyak. Siang, Pak. Izin, Pak.